nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Pilih kembali tentunya di menit ke-7 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita juga masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Dan seperti Cek Pilih sounding di awal tadi, setiap jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan terkait komunitas yang saat ini mereka geluti. Dan sudah hadir tentunya langsung di RRI Pro 4 Palembang ada dari rekanan kita, ada Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan dan Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Dan sudah hadir bersama kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang ada Danis Rejiwanata dan Salsabila Putri Amanda. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Halo Kak. Halo Kak. Oke, Salsabila boleh mic-nya dideketin sedikit. Nah, oke, boleh diturunin juga, paskan langsung ke mulut ya. Oke, bagaimana aman? Aman. Aman, Salsabila? Aman, Kak. Aman. Oke, harus digebuk ya. Iya. Oke, baik. Hari ini kita juga bakal membahas tentang bangga menjadi bagian majunya pariwisata dan budaya lokal, representatif pemuda di bidang pariwisata, budaya dan kemanusiaan dari bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Oke, kita sudah kehadiran Danis Rejiwanata dari Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan dan Salsabila Putri Amanda Harapan 2 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Kita kenalan dulu kali ya. Kenalan biar kita lebih akrab. Nah, iya. Jadi mulai dari Danis. Danis panggilannya Danis. Iya, panggilannya. Oke, Danis saat ini menjabat sebagai Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan ini dari kapan? Dan saat ini aktivitasnya selain di Mr. Tourism apa aja? Ya, berarti jadi aku dari Mr. Tourism and Culture tahun 2025 dan kegiatan selama ini sih cukup banyak ya palingan ya. Hari ini kita bakal yang namanya itu lagi sibuk dari Ikatan Bujang Gadis tuh pakai yang namanya itu lagi repot-repotnya untuk persiapan semifinal dan finalis dari DPRN ataupun Duta Pelajar Nusantara. Oke, Ya. jadi kalian nanti bakal terlibat juga. Iya, nanti jadi kami jadi bakal panitianya jadi Ikatan Bujang Gadis. Oke, dan saat ini Danis masih sekolah atau sudah kuliah atau gimana? Saat ini sih kita masih sekolah tentang Danis saja bidang dulu, fokus ke pendidikan Danis. SMA. Oh iya, aku jadi pendidikan SMA itu. Oh, masih SMA. Iya, masih SMA kelas 2. Kelas 11 ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi Danis mulai dari menjadi Mr. Tourism ini dari kapan? Dari tahun 2025. 2025 bulan? Bulan kalau nggak salah bulan Oktober. Oh, Oktober. Iya. Oktober 2025? Berarti bulan ini dong? Iya, barusan. Bulan ini. Heeh. Oke. Udah lama sih sebenarnya, tapi ya memang baru acaranya baru hari ini. Oh, gitu. baru officialnya. Iya. Oke. Wih, luar biasa dong. Oke, kita ke Salsabila Putri Amanda, panggilannya siapa? Panggilannya Salsabila sama kalau bisa juga dipanggil Bila. Oh, Bila. Ya. Salsa dan Bila lah ya. Oke, saat ini Bila menjadi Harapan 2 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Dari tahun ini juga? Iya, tahun Oke, 2025. Salsabila saat ini apa kesibukannya selain sekolah? Kalau kesibukannya sih les, itu aja sih. Oh, les. Selain sekolah, les juga. Dan saat ini mengemban amanah sebagai Harapan 2 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ya. Itu dari kapan Salsabila dinobatkan? Dari bulan berapa ya? Bulan
awal pertengahan. Awal Pertengahan tahun. 2005. Iya. Oke, sudah lumayan lama lah ya, sudah jalan setengah tahun berarti sekitar ya. Oke, baik. Nah, jadi saat ini mereka berdua mengemban amanah sebagai Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan dan juga harapan 2 gadis pendidikan Sumatera Selatan. Oke, kita ke Danis dulu. Danis, kalau Kak Pilih boleh tahu apa nih yang membuat Danis tertarik mengikuti Mr. Tourism ini pertama kali itu apa? Yang buat aku pertama kali itu tertarik itu yang pertama itu Mr. Tourism and Culture ini udah ajang ke nasional. Lalu yang kedua itu adalah dengan aku mengikuti pageant ini mungkin aku bisa melatih akan public speaking dan cara saya untuk yang namanya itu bertoleransi akan lingkungan sekitar. Oke. Jadi nggak lingkungannya itu cuma lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat gitu, tapi juga mendunia misalnya Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya gitu. Berarti Danis basicnya memang senang bersosialisasi Iya, orangnya. betul. Oke, di sekolah juga aktif sosialisasinya atau mungkin ikut organisasi? Sejauh ini sih mungkin aku ikut yang namanya itu Eskul Paduan Suara sama HW. Oh, Hawi. Hizbul Watan. Hawi apa itu? Hizbul Watan tuh jadi kayak pramuka tetapi dari sisi kemuhammadiyaan gitu. Oke. Jadi Muhammadiyah itu memiliki yang namanya struktur sendiri dibandingkan orang-orang lainnya. Jadi dia tuh memang bergerak dalam bidangnya sendiri gitu, tanpa perikatan dari pemerintah. Oke, tapi ini mirip-mirip sama pramuka gitu. Iya, mirip-mirip sama pramuka. Oke, tapi tentunya untuk keagamaannya lebih diutamakan ya. Iya, betul. Oke, mantap, luar biasa. Jadi Danis memang dari hati memang ya, memang berjiwa sosial juga, jiwa sosialnya tinggi. Jadi alhasil memang tergerak hatinya untuk mengikuti Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan ini sendiri. Danis juga termasuk orang yang senang berpariwisata atau mungkin cinta budaya Sumsel? Iya, mungkin kalau dibilang tuh cinta banget enggak, tapi terlalu cinta itu pasti ada. Sebagai masyarakat Palembang ya tentunya juga kita pasti cinta akan yang namanya itu pempek, lenjer dan lain sebagainya, dan juga kita juga suka yang namanya budaya gitu, ikutin budaya. Juga kemarin tuh kita juga duti yang namanya itu duti Sasangko yang namanya itu udah hilang di pencarian masyarakat. Jadi memang sudah sangat sulit untuk digapai di dalam media maupun di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Oke, sudah langkah ya? Iya, sudah langka. Jadi memang kita datang ke situ untuk melestarikan hal-hal tersebut supaya dibangkitkan lagi jiwa-jiwa kesosialan kita. Baik, luar biasa ya. Berarti memang kalau misalkan dibilang tidak peduli ya pasti peduli ya. Iya. Terbukti dengan Danis mengikuti Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan ini. Oke, kita ke Salsabila. Kalau Salsabila sendiri apa nih yang membuat Salsabila tertarik ikut pageant kayak gini? Ingin mencoba hal-hal baru, terus ingin menambah wawasan. Oke, menambah wawasan. Ini kali pertama ikut atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Baru pertama kali ikut, langsung dinobatkan menjadi harapan 2 gadis pendidikan Sumsel. Oke, kalau nggak salah udah pernah kesini juga Bujang Gadis Pendidikan ya? Iya. Oke, siapa kemarin lupa ya Kak Pilih? Manda. Iya Manda, Iya, Manda sama Michelle. Oh sama Michelle ya? Anissa juga ya. Oke, sama yang cowok juga yang menang? Yoga. Iya Oh, yoga. yoga. Oke, itu mereka juga orang-orang hebat ya. Iya. Sangat menginspirasi sekali dia dialog kemarin. Oke, jadi kita masih kebagian nih dengan Salsabila Putri Amanda untuk dialognya ya. Oke, baik. Nah, kalau Salsabila sendiri ini dinobatkan menjadi harapan 2 gadis pendidikan Sumatera Selatan. Sudah ada program dari kalian yang kalian jalani dari dari ini organisasinya? Kayak duty, boxing, ke musik apa ya? Ke apa namanya? Yang di mana? Yang di Iya, jadi itu kayak memang kita tuh sering yang namanya itu duty. dan itu juga kita mengikuti yang namanya pariwisata. Jadi kita memang melihat-lihat, misalnya kemarin ya kita ke sebelum kita masuk diresmikan jadi semifinalis itu ada yang namanya itu untuk kita melihat-lihat yang namanya itu songket. Oh, songket. Ya, jadi kita lihat kalau nggak salah pikir songket ya kalau cara ini, cara produksinya. Iya, cara produksinya, cara perlihatannya dan cara juga perakitannya tersebut. Oke, gitu. Oh iya, jadi untuk lebih dekat lagi dan juga lebih kenal ya Dengan budaya hal ini. Oke, Iya. itu juga merupakan material culture ya, atau hasil karya langsung dari Sumatera Selatan, Kota Palembang tentunya. Oh, jadi kalian udah banyak nih berarti mengetahui tentang yang kalian belum ketahui ya, lebih dekat lah istilahnya
semuanya ya, dan tentang pariwisata dan juga budaya juga ya. Budaya dan juga hasil-hasil karya dari Sumatera Selatan Kota Palembang ini sendiri. Oke, nah Danis ini jadi ke depan ada mau ke Go Nasional ya? Iya, mau ke Go Nasional. Mau lomba lagi di sana. Oke, mau pemilihan untuk Mister Tourism Indonesia langsung pasti. Oke, itu kapan? Rencananya sih itu tanggal 11 bulan November tanggal 12. Bentar lagi dong. Iya, Oke. bentar lagi. Jadi persiapan Danis gimana nih? Apa nih yang dipersiapin? Yang pastinya itu diri Go kita nasional sendiri, nanti. Oke. jasmani dan rohani juga pastinya, dan juga itu namanya persiapan untuk merawat diri juga, itu dari makanan, pola hidup dan pola tidur dan lain sebagainya juga. Dan juga kita juga harus menambah ilmu wawasan dan ilmu pengetahuan juga supaya bisa kita lebih aware, lebih siap lagi untuk ke nasional. Bener, jadi yang tadinya ibaratnya tidurnya belum teratur, saat ini teratur tidur ya. Betul. Oke, jaga pola kesehatan juga dan juga terus menambah ilmu, menambah lagi tentang wawasan yang ada di Sumatera Selatan, karena itulah nanti yang akan kamu bawa ya. Bekal yang nanti akan dibawa Danis ke tingkat nasional nanti, karena harus ibaratnya menguasain materi dari lokasi kita sendiri. Iya, betul. Jadi dengan kita menambah terus pengalaman, terus juga menambah terus wawasan, pokoknya jangan malu bertanya. Apalagi ada kakak-kakak tingkat juga ya, yang sudah pengalaman sebelumnya, jadi bisa sharing juga nanti ke depannya untuk lebih baiknya gimana gitu. Nanti pas ke Go Nasional akan jauh lebih siap nanti. Oke, kalau Salsabila gimana? Salsabila kalau support dari orang tua, kamu ikut pageant ini gimana respon dari orang tua? Kalau orang tua support banget. Sangat support. Sama ingin anaknya tuh mencoba hal-hal baru gitu, kayak berwawasan sama orang kayak gitu, kalau komunikasinya. Tapi Salsabila memang dari dulu, dari kecil sudah senang interaksi sama orang, atau baru ini aja ibaratnya memberanikan diri? Iya, baru ini. Oh, memberanikan diri, keluar dari zona nyaman ya. Iya. Kalau ini SMA, SMP kemarin gimana nih SMP? Kalau SMP kemarin mondok. Oh, mondok. Oke, tahu sendiri kalau mondok ya. Iya. Jadi segala akses, segala apapun kegiatan itu terbatas. Oke, tapi dengan sudah bertransformasi SMA, akhirnya Salsabila memberanikan diri ya. Untuk ikut di pageant seperti ini. Langkah awal yang sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk dipilih. Oke. Nah, jadi kemarin waktu lomba Bujang Gadis ini persiapan Salsabila gimana nih kemarin persiapannya waktu Kalau mau grand final? Kalau persiapannya ini les public speaking. Karena kan kalau ngomong tuh belum kayak berani banget gitu ya. Belum terarah juga. Iya, terus catwalknya. Terus itu aja sih. Iya, yang Salsabila pelajarin apa nih materi misalkan yang dipelajari waktu mau grand final? Destinasi wisata sejarah. Oh, destinasi wisata sejarah, budaya juga ya. Oke, kebiasaan-kebiasaan orang Palembang tentunya. Oke, ngomongin masalah kebiasaan. Pasti kita punya kebiasaan yang terbilang dulu belum rajin kita lakukan, kebiasaan mikro ya, kebiasaan kecil, dan saat ini sudah merubah. Danis dan juga Salsabila setelah kalian menjadi mengemban amanah sebagai Mister Tourism dan juga gadis pendidikan ini. Ada perubahan kecil yang dialami kalau dari Danis dalam hidup? Perubahan kecil ya. Perubahan kecil tuh bukan kecil lagi Kak, tapi udah memang perubahan besar gitu ya. Gimana tuh? Dari awal-awal aku masuk SMP itu kelas 1 dan kelas 2 itu aku memiliki yang namanya pemalu. Oh, pemalu. Iya, introvert. Iya, betul, pemalu banget. Dari kelas 9 itu 9 SMP juga pernah awal ikut lomba, coba-coba lomba dan ternyata juga menang. Lomba apa itu? Lomba yang pertama kali aku ikutin itu adalah lomba Hasta Karya. Hasta Karya tingkat musyawarah IPM. Hasta Karya itu lomba apa? Itu lomba Hasta Karya itu adalah lomba yang dimana kita merakit cara dengan plastik yang tidak terurai dengan baik gitu. Jadi kita memanfaatkan itu untuk menjadi tanaman hias dan menjadi ikon-ikon yang bisa enak dilihat dan dipandang, dan ada nilai jual belinya juga. Iya, bagus. Jadi kemarin bentuk buat apa? Bunga atau iya, apa? buat bunga, buat pot bunga, terus tuh juga dari ditempel-tempel bahan apa? Bahan plastik seperti botol seperti ini, sama juga
pakai yang namanya itu, tahu spoon yang untuk yang plastik yang bisa dipatah-patahin gitu. Nah, itu kita pakai itu. Oh, pakai itu juga. Oke, jadi berkarya ya. Dan uniknya satu lagi juga Kak, itu kita nggak pakai yang namanya beli. Kita jadi jual, kita ambil rongsokan, kita cuci yang bersih, terus tuh kita patah-patahin. Jadi untuk memudah dan lebih menguraikan lagi gitu. Oke, berarti 0 rupiah modalnya ya. Rupiah. Oke, menjadi sebuah karya yang luar biasa dan juga ada value yang bisa dinilai ya. Betul. Oke, jadi itu awal dari Dani ibaratnya berinteraksi sama orang ya. Itu kerja kelompok atau sendiri? Itu kerja kelompok. Kerja kelompok. Iya. Jadi disitulah Danis ibaratnya sering berinteraksi sama temen gitu ya. Iya, betul. Jadi akrab, komunikasinya juga dijalin dari situ. Akhirnya sampai saat ini luar biasa komunikasinya, bisa dinobatkan menjadi Mr. Tourism and Culture ini. Oke, kalau Salsabila gimana kemarin waktu pengalaman sekolah? Ada juga yang kegiatan yang dilibatkan bersama tim, bersama teman-teman atau kerja kelompok gitu? Kalau di SMP apa di SMP Kalau dulu. Di SMP kan ini pondok. Kayak buat apa ya, kayak pidato kayak gitu. Paling kan itu aja, kalau nggak pidato terus kayak kumpul baca Al-Qur'an gitu. Nah itu juga bagus loh pidato kan juga melatih public speaking ya. Melatih mental kita juga berhadapan depan orang banyak, berhadapan audiens. Iya, karena kan itu sama aja dengan seni berkomunikasi juga, public speaking. Oke, kalau SMA-nya gimana? Kalau SMA-nya kayaknya belum deh. Belum. Oke. Tapi kan sekarang juga sudah terbukti dengan Salsabila mengemban amanah sebagai Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini harapan 2. Berarti ini top 5 ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kalian ada program apa lagi dalam waktu dekat? Kalau Danis akan ke Go Nasional ya? Iya. Kalau dari Salsabila gimana? Ada program apa lagi dari Bujang Gadis Pendidikan ini ke depan? Atau masih duti-duti dulu? Iya. Masih duti. Oh, duti dulu ya. Kalau udah mau ikut pageant lagi. Mau ikut pageant lagi. Oke. Tapi setelah selesai menjabat ini atau nggak apa-apa di rapel gitu? Semasa menjabat masih bisa ikut pageant lain atau harus selesai dulu dari jabatannya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Disupport juga ya. Oke, boleh dong sapa-sapa untuk yang lain yang lagi dengar. Hai. Teman-teman dari Bujang Gadis Pendidikan ya. Iya. Ini kemarin siapa ini pembimbingnya atau ketuanya? Bujang Gadis Pendidikan? Tim Art Management. Oh, tim Art Management. Oke, kalau nggak salah Mbak Rere ya? Mbak apa? Yang ininya, yang ketua dari Bujang Gadis Pendidikan, pembinanya? Kalau ketuanya sih Om Bekti ya. Om Bekti. Iya. Oke. Salam untuk Om Bekti ya. Iya, halo Om. Halo Om Bekti. Oke, kita kembali lagi ke topik bangga menjadi bagian majunya pariwisata dan juga budaya lokal. Nah, kalau dari Dani sendiri, yang paling Dani sukai dari budaya Sumatera Selatan Kota Palembang ini yang mana nih? Adat-adat yang kamu ketahui yang paling kamu seneng banget? Yang ada yang paling aku seneng banget sih sebenarnya banyak ya, tetapi ada satu yang paling kamu gong gitu. Paling gong itu yaitu adalah ASEAN Gede. ASEAN Gede. Iya, jadi pakaian ASEAN Gede itu memang benar-benar bagus banget. Yang aku ngelihatnya tuh orang-orang yang pakainya tuh sering banyak juga, dan ada nilai estetikanya dalam hal tersebut. Betul, ada juga filosofinya ya. Banyak juga, dan juga banyak juga sejarahnya. Jadi tuh memang benar-benar suka banget dengan yang namanya ASEAN Gede. Oke, ASEAN Gede itu berarti masuk ke material culture ya? Iya. Oke, atau hasil karya dari Sumatera Selatan. Nah, kalau social culture-nya atau adat, budaya, kebiasaan orang Palembang yang kamu seneng banget, yang kamu pengen kamu bawa ke nasional nanti, yang mana? Untuk adatnya? Kalau untuk adatnya sih ya, memang kayaknya ini jarang dipakai untuk orang-orang Palembang ya, tetapi memang ada keluarga aku yang kayak gitu, yaitu adalah yang namanya itu kita buat acara sebelum untuk menjelang Ramadan gitu. Jadi kita buat acara syukur-syukuran. Itu acara apa namanya? Itu kalau nggak salah namanya syukuran aja sih. Oh, syukuran. Bukan ruahan itu, bukan? Oh, ruahan juga kadang-kadang. Ada memang sering panggilan ruahan, ada juga syukuran gitu. Jadi kita misalnya sebelum mau masukin yang namanya Ramadan, jadi kita buat acara syukuran untuk
puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Oke, itu sekarang berarti menurut Danis masih belum terlalu banyak yang melakukan hal itu ya? Iya. Oke, sebenarnya banyak Danis, banyak yang bisa diulik dari adat kita. Ada apa namanya, lomba bidar, itu kan juga menjadi salah satu budaya kita juga. Terus ada yang namanya kalau makan yang langsung disajikan ini, apa namanya itu yang disajikan langsung itu, aduh lupa di ujung lidah lagi. Oke. Nah itu juga menjadi apa namanya budaya atau mungkin tradisi juga dari Sumatera Selatan yang bisa juga kamu bawa nantinya. Banyak sekali, boleh diulik-ulik lagi budaya dari Sumatera Selatan ini yang bisa kamu bawa nanti ke Go Nasional nanti ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Nah kalau Salsabila, Putri Amanda gimana nih? Senang juga tentang budaya-budaya atau mungkin tempat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan? Kalau yang dipalingin seneng salsa itu Pulau Kemaru. Oh, Pulau Kemaru. Kamu tahu ceritanya? Tentang apa? Kurang tahu. Oke. Kalau Kemaru itu sangat menarik sekali, ikonik ya. Ikonik, kisah cinta dari dua insan yang berbeda agama, berbeda agama, dipersatukan, luar biasa sekali hingga terbentuklah Pulau Kemaru dengan kemegahannya, dengan estetikanya tadi dan juga filosofi yang terkandung di dalam itu sangat luar biasa sekali hingga saat ini juga masih berdiri kokoh dan juga untuk apa namanya kaum dari Tionghoa ya, nanti juga mereka setiap tahun sekali akan ke sana juga. Nah itu bisa menjadi referensi juga untuk kalian mengetahui tempat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, tentunya Kota Palembang. Oke, baik. Danis dan Salsabila, kita break dulu ya. Boleh. Kita break, kita dengarkan satu lagu dari Sumatera Selatan. Setelah ini kita bakal kembali lagi tentunya masih bersama dengan Danis Rijiwanata dari Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan dan Salsabila Putri Amanda dari Harapan 2 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, Pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana, oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
dan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besak yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi plan bandara salah, oi plan bandara salah, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, 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 Palembang kota kita. Mami, KTP aku udah jadi. Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini. Adek, foto dulu. Lihat ke kamera. Adek tunjukin KTP-nya coba. Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya. Ya, nggak boleh ya tante ya. Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah Sobat Budaya, masih berewang cek beli kembali tentunya. Di kesempatan kali ini di menit ke-33 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih di obrolan komunitas dan masih bersama dengan Danis Rejiwanata yang merupakan dari Misteri Tourism and Culture Sumatera Selatan 2025 dan Salsabila Putri Amanda dari Harapan Dua Gadis Pendidikan Sumatera Selatan 2025. Kita sapa kembali, gimana, masih amankah? Hai Kak. Masih aman, terkendali ya. Oke, tadi sudah banyak kita bahas mengenai topik yang sudah kita buat untuk hari ini tentang bangga menjadi bagian majunya pariwisata dan juga budaya lokal, dan juga representatif pemuda di bidang pariwisata, budaya, dan kemanusiaan dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Oke, kita ke Danis lagi sebagai Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan. Tentunya Danis punya alasan tersendiri untuk wisatawan, tentunya ya, wisatawan dari negara kita atau mungkin dari mancanegara, dan pada akhirnya mereka harus memilih Kota Palembang sebagai tempat yang harus dikunjungi. Kenapa nih Danis? Oke, jadi buat pesan dan kesan buat orang-orang dan nasional juga dari seluruh penjujuk Indonesia dan juga maupun di nasional ataupun internasional juga. Itu yang pertama, kenapa sih kita harus pilih sebagai Palembang ini sebagai tempat pariwisata kita. Yang pertama itu ada yang namanya itu setiap tahun kita ngadain yang namanya Perahu Bidar. Ya, Perahu Bidar tuh jadi memang ada acara khusus untuk orang Palembang yang memang kita jadi untuk berlomba-lomba dalam mencapai finish, tetapi kita pakai perahu gitu. Perahu panjang yang diisi orang kayak gitu. Itu juga viral banget Kak di internasional juga. Dan aku lihat juga di FYP juga banyak orang-orang yang memperagakan hal-hal tersebut. Jadi mereka memang bisa, ketertarikan mereka akan hal-hal di Palembang juga masih banyak juga gitu. Dan terus juga apalagi? Pertama, lalu yang kedua tadi itu adalah
pempeknya. Kita terkenal dengan pempeknya yang kuliner. Iya, kuliner kita paling terkenal banget itu dan lekat banget di dunia kita itu adalah pempek. Jadi memang pempek itu adalah, kakak tahu kan yang di bawah jembatan Ampera itu kan ada pempek tumpah. Iya, pempek tumpah gitu, enak betul. Oh ya, kemarin ada wakil presiden ya? Iya, wakil presiden langsung juga datang menyantap langsung ke pempek situ tumpah. sama diwakili oleh Bapak Ratu Dewa. Iya. Lalu yang ketiga yaitu adalah kalau misalnya kakak boleh saran itu yang namanya itu kita ke museum. Ke museum tuh jadi memang benar-benar aku saranin sih ke Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, di dekat BKB ya? Iya. Oke. Itu Kenapa bagus. tuh? Ada apa aja di sana emang? Itu kalau nggak salah banyak banget sejarahnya. Itu kalau nggak salah ya, itu ada sejarah di apa namanya itu patung yang apa ya, kita lupa tadi ya kemarin. Oke, di sana ada banyak tentunya banyak ini ya, barang-barang prasejarah Iya, ya. prasejarah yang dari ribuan tahun Masehi dan lain sebagainya. Zaman dulu. Oke. Iya. Masih diabadikan di museum itu. Iya, dan juga kayaknya kalau misalnya itu ada sejarah aslinya ya. Ada sejarah aslinya. Iya. Tulisan dan abstraknya juga masih ada. Oke, apalagi nih yang menarik untuk wisatawan biar bisa ke Palembang ini kalau menurut Danis? Selain kuliner, terus juga budaya tadi ya, terus juga tempat-tempat unik, apalagi nih yang membuat wisatawan harus banget ke Palembang gitu. Harus banget Palembang. Iya. Kita dari sisi teknologi ya. Boleh kalau misalnya kita dari sisi teknologi ataupun dari brand-brand yang mahal tertentu yang modis ya juga Sudah ada di Palembang ya? Sudah ada juga, kita saranin ya di Palembang Indah Mall. Oke. Palembang Indah Mall tuh sekarang udah beranjak cepat banget, jadi juga memang dia menjadi kalau nggak salah itu mall yang paling ramai di Palembang. Oke, gitu ya. Jadi standarnya udah internasional ya? Iya, jadi memang udah benar-benar bagus, banyak brand yang lokal maupun internasional masuk ke sana ya, USL dan banyak sebagainya. Oke, gitu. disebut galau ya. Oke, nah kalau dari infrastruktur ataupun bangunan-bangunan yang ada di Kota Palembang, apa nih yang dibanggakan? Kira-kira kalau menurut Dennis? Infrastruktur ya, palingan kita ada yang namanya tuh LRT, yaitu juga apa namanya itu jembatan Ampera, lalu juga Musi 6, dan juga banyak lainnya. Dan juga ada tempat pusat olahraga dong. Oh iya, itu namanya tuh di Jakabareng ya, GOR. Sport City. GOR juga menjadi tempat yang dibanggakan oleh masyarakat Kota Palembang. Bener kata si Danis tadi, memang alasan orang ke Kota Palembang itu sangat kuat sekali, tentunya ingin melihat budayanya, terus juga mencicipi kulinernya, terus juga pengen tahu sejarah-sejarahnya. Nah, kalau dari Salsabila termasuk orang yang hobi kulineran juga kah? Iya. Hobi. Kalau kuliner Palembang apa nih yang paling disukai? Yang paling disukai pempek. Oh, pempek ya, tetap ya, harus ngirup tuh lah pokoknya. Iya. Oke. Jadi kalau dari ini pempek sendiri, Salsabila bisa bikin atau sekarang makan dulu? Kalau salsa sih belum bisa bikin. Belum bikin, Iya. tapi orang di rumah bisa, ada yang Iya, bisa? bisa. Kalau mama bisa. Oke. Nah, itu juga bisa menjadi referensi untuk belajar dari Salsabila ya. Oke, karena itu juga merupakan ciri khas kuliner dari Sumatera Selatan Kota Palembang yang patut kita lestarikan dan patut kita banggakan, karena itu sudah ke dunia ya. Betul. Itu juga sudah menjadi salah satu makanan ataupun sudah menjadi salah satu makanan yang terenak di dunia juga ya. Oh, iya. Selain rendang dan lain-lain, teman-teman yang lain, nah ternyata pempek ini juga menjadi salah satu deretan makanan terenak di dunia. Itu yang harus kita banggakan dan harus tetap kita jaga. Oke, kemarin juga ada sempat Wakil Presiden ya, Pak Gibran Rakabuming ya, ke Palembang juga ditemani oleh Gubernur kita juga sama Wali Kota Palembang, langsung mencicipi pempek khas asli Palembang di kawasan Pasar 16 Hilir kemarin. Oke. Nah, kalian ada duty lagi dalam waktu dekat? Kalau dari Salsabila? Ada rencana duty lagi? Kayaknya apa ya? Belum. Semifinal. Oh, semifinal. Persiapan ya? Iya. Persiapan untuk 2026 atau gimana? Atau lomba yang kalian datengin atau sebagai undangan atau yang gimana? Lomba yang kami datangin. Oke. Iya. Itu lomba apa tuh?
DPRN ya. Yang tadi. Duta Pelajar Remaja Nusantara. Duta Pelajar Nusantara. Oke. Nah, kalau Salsabila ada keinginan lagi ke depan untuk mengikuti pageant lain selain Bujang Gadis Pendidikan ini yang kayaknya kamu harus ikut di situ dan itu menjadi goal kamu, ada? Kayaknya Putra Putri Pendidikan. Oh, Putra Putri Pendidikan. Oh, kalau ini Bujang Gadis Pendidikan. Oh, beda ya? Beda. Oke, itu Putra Putri Pendidikan skupnya gimana? Palembang atau Sumsel juga? Sumsel ya. Sumsel. Oh, Sumsel juga. Oke, dan saat ini kamu ingin mengikuti itu terlebih dahulu ke depan ya. Oke, kalau Danis pengen apa lagi nih selain menjadi Mr. Tourism? Palingan sih aku juga udah nasional ini, kalau enggak aku udah stop, berhenti. Oke. Ya, jadi juga udah cuman fokus ini aja doang, dan juga aku yang pertama itu ningkatin yang namanya ilmu public speaking dan ilmu komunikasi gitu. Mau jadi MC atau gimana? Enggak, tapi cuman memang untuk menambah literasi dan wawasan aja ya, biar lebih luas. Tapi kalau misalkan ada kesempatannya kenapa enggak dong? Iya, betul diambil ya. banget. Kalau misalkan udah senang komunikasi, public speaking, larinya nanti bisa juga ke MC kan, MC, betul, moderator. Itu juga kan menjadi peluang ini juga peluang kerja gitu. Iya, betul. Peluang kerja di bidang jasa. Nah, itu juga bisa menjadi untuk kamu mencari cuan juga nanti ya. Betul. Karena kalau konsisten belajar ya pasti kita juga nanti ujung-ujungnya akan ke sana. Akan mendapatkan hasil dari apa yang kita pelajari. Oke, baik. Betul. Oh, berarti nggak ada keinginan lain untuk misalkan kayak ikut Bujang Gadis Palembang atau mungkin Cak Bagus Ciayu? Udah pernah? Oh, enggak. Udah, maksudnya tuh udah puas lah gitu dengan Bujang Gadis dan juga dengan Mr. Tourism and Culture. Udah puas gitu. Tapi kan kalau melihat kesempatan masih worth it ya Dennis ya. Masih banyak sekali yang bisa dicapai dan untuk bisa menjadi target kamu ke depan. Tapi kalau misalkan udah komit di satu ini aja, oke, nggak apa-apa. Yang penting yang sudah kamu pengen sudah tercapai, dan apapun nanti yang akan dijalani berikutnya harus tetap konsisten ya. Oke, jadi ke depan rencananya mau ambil kuliah atau gimana nanti? Iya, rencananya itu aku mau ambil kuliah juga dan juga mau pakai ilmu yang namanya itu kedokteran ya. Oh, kedokteran. Oke, kalau Salsabila ke depan pengen gimana nih? Kuliah juga, ambil jurusan apa rencananya? Ambil jurusan perawat. Oh, perawat. Oh, masih sama kesehatan dong. Iya, masih kesehatan. Kayak ketemu lagi. Juga kita IPA. Kayak ketemu lagi. Tapi Dennis mau ambil yang di di Palembang atau di luar kota? Rencananya sih Unsri ya. Unsri, bismillah, semoga lancar ya. Amin. Dimudahkan segala sesuatunya. Kalau Salsabila gimana? Unsri juga? Iya, sama. Amin. Baik. Kalau niat baik itu harus segera diaminkan, karena itu juga akan menjadi pahala jika kalian nanti berhasil meraihnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu lagi. Setelah itu kita akan kembali ke segmen terakhir ya. Tetap di RRI Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pulau kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri
Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan 2025 bersama dengan Dennis Rejiwanata dan Salsabila Putri Amanda dari Harapan 2 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Oke, kita sapa kembali. Masih aman terkendali ya. Oke, dan tidak terasa juga kita sudah di segmen terakhir, tapi kita masih ada kesempatan untuk ngobrol lebih banyak lagi lah, sedikit ya. Oke, nah kalau dari kalian sendiri untuk pesan kali ya, pesan untuk teman-teman seumuran kalian yang saat ini mungkin masih terbelenggu, yang saat ini masih stuck di zona nyaman dan belum berani mengeksplor kemampuan, yang saat ini juga masih belum berani untuk tampil di depan umum dan juga masih banyak sekali yang merasa memiliki kekurangan. Nah, tips dari kalian bagaimana untuk teman-teman yang seumuran kalian biar bisa berkembang juga seperti kalian yang berdua? Apa nih pesan yang bisa kalian berikan untuk mereka? Menurut aku sih ya, dari aku dulu ya Kak ya. Dari menurut aku dulu yang untuk pesan dan kesan kita untuk sepantaran aku juga, untuk yang namanya itu diam dan jangan takut dengerin omongan orang lain gitu. Dengar omongan orang lain dan juga jikalau kita ada kemampuan tertentu, misalnya kita bisa ngapain, kita bisa ilmu komunikasi, kita bisa dalam bidang basket, dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, itu kita pancarkan aja kan. Oh, ditekuni ya? Iya betul, ditekuni juga, dan sehingga kita bentuklah apa yang mau kita bentuk gitu loh. Jangan cita-cita kita, dan juga jangan pernah takut akan hal-hal yang membuat kita struggling gitu. Misalnya dikitain orang dan lain sebagainya, itu jangan takut, karena bukan mereka yang telah memilih kita, tapi kita yang telah memilih diri kita sendiri. Oke, benar. Jadi harus melakukan yang terbaik versi kita sendiri ya. Iya, betul, pokoknya jangan dengarkan apa kata orang lain, jadikan itu sebagai acuan dan juga cambuk untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan juga harus konsisten dengan apa yang kita cintai. Misalkan kata si Danis tadi, senang public speaking, ya pokoknya belajarnya jangan tanggung-tanggung berarti ya. Iya, jangan tanggung-tanggung. Itu kalau misalnya kita udah ketertarikan akan hal sesuatu, ya kita harus tekuni gitu loh. Ibaratnya kata Palembang tuh kalau misalnya kalian nyebur sekalian berenang, jangan balik lagi ke darat ya. Oke, nah kalau dari Salsabila gimana? Salsabila, apa pesan yang bisa kamu berikan untuk teman-teman seusia kamu yang saat ini belum berani mengeksplor kemampuan nih? Gimana nih? Yang paling terpenting itu percaya diri. Percaya diri. Sama jangan dengar kata orang lain. Omongan orang lain itu aja. Oke, selagi omongannya positif nggak apa-apa ya. Tapi kalau omongannya menjatuhkan, mencibir, membuli, nah itu kita boleh tutup mata, tutup telinga dan juga nggak usah dihiraukan. Oke, apalagi nanti kalau misalkan udah mengganggu mental kita kan bahaya juga ya. Oke, baik. Nah untuk terakhir pesan lagi kali ya. Pesan untuk para Gen Z nih. Untuk kalau tadi kan itu lebih ke pribadi. Nah kalau untuk sekarang Kak Pilih mau tanya ataupun boleh kalian ungkapkan pesan dari teman-teman seusia kalian, gimana nih biar mereka bisa lebih aware, lebih mencintai budaya kita dan juga tempat pariwisata yang kita miliki di Kota Palembang khususnya. Gimana nih kalau dari Danis? Oke, yang pertama itu kita harus yang ada namanya itu kesadaran diri kita kan. Kesadaran diri itu penting banget untuk kita melangkah satu langkah lebih maju lagi gitu ya. Jikalau saat kita nggak ada kesadaran diri, kita mungkin udah nggak ada tujuan hidup gitu ya. Harus pertama tuh harus ada hati dan kesadaran diri untuk bagaimana kita Palembang bisa maju, untuk bagaimana kota kita bisa maju, untuk bagaimana juga kita meningkatkan kualitas dalam kehidupan kita gitu. Dan juga untuk pesan dan kesannya adalah yang pertama kita harus dalam hati, lalu yang kedua kita harus yang namanya menggunakan media sosial Kak. Gunakan media sosial tuh sebaik mungkin, karena apa? Karena udah banyak laptop, TV dan televisi, radio dan lain sebagainya itu udah banyak banget, jadi kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya. Betul banget. Jadi memang harus yang namanya pemanfaatan tuh memang benar-benar harus aware gitu terhadap, kita harus melek banget terhadap teknologi zaman sekarang. Apalagi kan zaman sekarang kan udah banyak banget AI dan juga banyak banget yang namanya itu AI semakin berkembang dan juga fasilitas-fasilitas juga makin berkembang gitu. Dan semakin banyak orang pintar hari ini, semakin banyak Gen Z yang pintar pada hari ini. Betul. Gitu. Baik. Jadi harus lebih peduli lagi ya. Karena itu juga merupakan salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air dan juga bentuk salah satu cinta kita juga terhadap pahlawan-pahlawan juga. Salah satu bukti yang telah mendahului kita. Karena tanpa mereka mungkin Palembang tidak bisa berdiri kokoh
seperti ini. Mungkin dan masih juga dijajah ya, iya, dan juga dengan destinasi wisatanya, dengan budaya yang saat ini masih tetap lestari, pokoknya dengan keindahan semua yang ada di Kota Palembang itu tidak terlepas dari peran dari para pahlawan kita terdahulu. Nah, jadi cara kita untuk mencintai dengan boleh kayak seperti tadi mempromosikan di tempat wisata, terus juga buat konten-konten ya. Itu juga di-upload di sosial media kita. Apalagi kalian nih anak-anak Gen Z pasti banyak sekali follower ya. Dan kalau misalkan upload pasti akan cepat sekali ternotis untuk FYP. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk kalian lebih bisa mencintai budaya dan juga tempat pariwisata yang ada di Kota Palembang. Oke, terakhir pertanyaan untuk manajemen kalian masing-masing nih. Ini harapan-harapan lagi untuk Mr. Tourism and Culture Sumatera Selatan, harapannya pengen seperti apa nih kalau Danis? Menurut aku sih kalau pengharapan aku untuk Mr. Tourism and Culture ini semoga bisa menjadi semakin jaya dan juga untuk ajang-ajang yang lain juga ya, terkhususnya untuk ini juga semoga semakin tekat dan semakin lekat akan yang namanya itu budaya, karena kan ini kan Mr. Tourism and Culture ya, jadi culture dan budaya juga. Dan juga kita harus tekunkan yang namanya itu pembudayaan dan juga dalam hati itu tadi yang saya sudah sampaikan tadi, dalam hati dulu. Kalau semisal dalam hati kita udah nggak ada lagi kebudayaan, cinta tanah air, sadar akan cinta tanah air, ya mungkin udah hilang gitu. Jadi yang pertama itu harus cinta dulu tanah air. Harus cinta tanah air. Dan juga pokoknya untuk Mr. Tourism and Culture ini mudah-mudahan akan semakin digemari, semakin diminati. Terus juga nanti kandidat-kandidatnya juga semakin keren untuk regenerasi ke depan ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bisa mengimplementasikan Sumatera Selatan ke tingkat nasional nanti. Mudah-mudahan melalui dari Mr. Tourism and Culture. Nah, kalau dari Bujang Gadis Pendidikan gimana nih harapannya ke depan kalau dari Salsabila? Pengennya seperti apa? Bisa berkembang lagi, lebih maju. Iya, lebih maju, sama banyak yang mengikuti. Banyak yang mengikuti, dan tentunya juga tetap melahirkan talent-talent hebat, anak-anak berbakat lainnya ya. Oke, terima kasih tentunya Danis dan juga Salsabila. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara kita hari ini di obrolan komunitas, sangat menginspirasi sekali, mengedukasi, dan juga ucapkan terima kasih untuk para pendengar kita yang sudah monitor dari awal tadi ya. Oke, baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali di udara dengan topik berikutnya dengan versi kalian yang berbeda kembali ya. Lebih maju lagi tentunya untuk Mr. Tourism and Culture dan juga Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Kita akhiri obrolan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.